Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haria Husuhada, kelas 1B Tadris IPS. Saya membuat video ini untuk melengkapi tugas mata kuliah pengantar sejarah dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansa MPD dengan judul Bentuk-bentuk Perlawanan Bangsa Indonesia Melawan Jepang. Keberhasilan Jepang menguasai beberapa wilayah Indonesia merupakan akibat dari propaganda-propaganda yang dilakukan oleh Jepang terhadap bangsa Indonesia. Tujuannya adalah menarik simpati sehingga rakyat tidak melakukan perlawanan. Banyak masyarakat yang menderita saat wilayah dikuasai oleh Jepang. Hal ini dikarenakan mereka dipaksa untuk membuat parit, jalan, lapangan terbang, dan juga dipaksa oleh Jepang untuk menjadi romusa. Bentuk-bentuk perlawanan bangsa Indonesia melawan Jepang yaitu yang pertama, perlawanan masyarakat Chot Plieng. Daerah pertama yang melakukan perlawanan terhadap Jepang yakni di Chot Plieng Bayu, Aceh, di mana rakyat melawan tentara Jepang setelah singgah selama 8 bulan. Perlawanan yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil, seorang guru ngaji di Chot Plieng, Aceh. Awalnya Jepang mewajibkan seluruh rakyat Aceh untuk melakukan Seikere, yaitu penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan membungkukkan badan ke arah Tokyo. Yang kedua, gerakan Koreri di Biak. Pada 1943 terjadi perlawanan rakyat di Biak, Papua. Perlawanan ini dilakukan oleh gerakan Koreri. Gerakan ini di bawah pimpin Elrem Korem selama berkuasa di Biak. Jepang memperlakukan rakyat secara keji serta menjadikan mereka sebagai budak, dipukuli dan dianiaya. Gerakan Koreri adalah gerakan yang menjadi wujud kekecewaan rakyat Papua atas tindakan Jepang dengan basis perlawanan di Biak. Rakyat Papua melawan Jepang secara gerilya. Banyak korban yang berjatuhan, namun tidak menyurutkan semangat mereka melawan Jepang. Yang ketiga, perlawanan di Singaparna atau Tasikmalaya. Singaparna atau Tasikmalaya menjadi salah satu wilayah yang berhasil diduduki oleh Jepang. Pada masa itu, rakyat Singaparna dipaksa untuk mengikuti upacara Seikere. Upacara Seikere merupakan upacara penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan matahari cara terbit. Dengan masyarakat Singaparna dipermalukan dan dilecehkan. Mereka juga merasa menderita karena diperlakukan secara sewenang-wenang dan kasar oleh Jepang. Akibatnya, pada bulan Februari 1944, rakyat Singaparna melakukan perlawanan terhadap Jepang. Pasukan perlawanan dipimpin oleh Kiai Zainal Mustafa. Akan tetapi, Jepang berhasil menangkap Kiai Zainal Mustafa pada tanggal 25 Februari 1944. Dan pada tanggal 25 Oktober 1944, Kiai Zainal harus menghentikan perjuangannya setelah beliau dihukum mati. Yang keempat, perlawanan di Indramayu. Indramayu mendapatkan perlakuan yang sama oleh Jepang. Masyarakat Indramayu dipaksa menjadi romusa, bekerja di bawah tekanan dan diperlakukan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, masyarakat Indramayu juga melakukan perlawanan terhadap Jepang. Pemberontakan tersebut terjadi di desa Kaplongan pada bulan April 1944. Selanjutnya, beberapa bulan kemudian, tepatnya tanggal 30 Juli 1944, terjadi pemberontakan di desa Cidempet, Kecamatan Loh Bener. Yang kelima, perlawanan di Aceh. Aceh menjadi salah satu wilayah yang dikuasai Jepang. Masyarakat Aceh diperlakukan dengan sewenang-wenang dan mengalami penderitaan yang cukup lama karena banyak rakyat Aceh yang dikerahkan untuk romusa. Akibat hal itu, pada 10 November 1942, terjadi penyerangan terhadap Jepang di Chot Plieng. Penyerangan tersebut dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil yang merupakan seorang guru mengaji di Chot Plieng. Sebanyak 2 kali, Jepang berusaha menaklukkan wilayah Chot Plieng. Dua-duanya pun berhasil digagalkan oleh rakyat Aceh dengan serangannya, dan berhasil memukul mundur Jepang ke daerah Lok Sew Mawe. Kemudian, pada serangan ketiga, Jepang berhasil merebut Chot Plieng dan Tengku Abdul Jalil harus gugur di tempat saat sedang beribadah.
Yang keenam, perlawanan di Kalimantan. Perlawanan rakyat terhadap Jepang terjadi juga di Kalimantan yang dipimpin oleh Pangsuma, pemimpin suku Dayak. Hal ini dipicu dari seorang pegawai Jepang dipukuli oleh orang Kalimantan karena bertindak sewenang-wenang. Karena peristiwa inilah terjadi perlawanan rakyat di Kalimantan. Pangsuma melakukan perlawanan dengan memanfaatkan alam Kalimantan yang penuh hutan rimba, sungai, rawa, dan daerah yang sulit ditempuh orang asing. Yang ketujuh, pemberontakan PETA atau Pembela Tanah Air. Pada Februari 1945, terjadi pemberontakan tentara PETA atau Pembela Tanah Air di Blitar di bawah pimpinan Supriyadi. Pemberontakan tersebut sangat merepotkan pemerintah pendudukan Jepang Jok dan hampir diikuti oleh seluruh anggota batalion. Kekuatan tentara Jepang sulit ditandingi karena dipersenjatai tank dan pesawat udara. Pimpinan tentara Jepang menyerukan agar tentara PETA atau pembela tanah air menyerah dan kembali ke kesatuan masing-masing. Sekian dari saya, jika ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.